Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan pokok bahasan mengenai dimensi keempat dan pelayanan malaikat. Saudara, kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Ini adalah satu kegerakan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Tuhan menyatakan diri di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia menyatakan diri sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Kemudian amanat dari imam besar ini diserahkan kepada hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang ada di dalam genggaman imam besar agung. Saudara, karena di akhir zaman itu Tuhan langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu sebagai imam besar agung. Kemudian kedatangannya secara fisik atau yang disebut ini saat rapture itu adalah di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9 dengan urutan yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Orang-orang benar sejak awal zaman hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Kemudian mempelai yang diungsikan selama 1260 hari itu diubahkan di dalam tubuh kemuliaan dan tidak mengalami kematian tubuh seperti ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dan selanjutnya. Saudara, maka karena kedatangan Tuhan Yesus ini di Wahyu pasal yang ke-19, ini kedatangan secara fisiknya, saudaraku, di mana dinyatakan semua orang akan melihat dia datang di awan-awan begitu dahsyat dan luar biasa. Ini di Wahyu pasal yang ke-19 ini, saudaraku. Kemudian yang mati dibangkitkan, kemudian yang mempelai di padang belantara pengungsian ini diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, saudaraku. Maka di dalam kitab Wahyu ini, karena Tuhan juga sudah tampil sebagai imam besar, maka pekerjaan sebagai imam besar, amanat sebagai imam besar ini diberikan kepada hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang ada di dalam genggaman imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kemudian 7 bintang itu disebut sebagai 7 malaikat sidang jemaat yang menerima surat. Jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, saudaraku. Jadi 7 bintang yang di dalam kitab Wahyu pasal ke-1 ayat 16 itu disebut sebagai 7 bintang yang ada di dalam genggaman imam besar agung atau Tuhan Yesus Kristus. Sudah kemudian di dalam prakteknya 7 bintang itu disebut juga sebagai 7 malaikat sidang, saudaraku, malaikat yang menerima surat. Di dalam konteks Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini disebut malaikat itu sebagai angelos, saudaraku. Angelos ini menunjuk kepada utusan atau orang-orang yang diutus, atau bisa juga malaikat. Tetapi karena konteks di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, angelos di sini yang diberi surat oleh Tuhan dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Bahwa yang dimaksud malaikat sidang di sini, saudaraku, ini adalah hamba Tuhan. Karena yang perlu surat, yang perlu tulisan, ini adalah manusia, hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakannya di akhir zaman, sebagai pelaksana dari kegerakan Tuhan di akhir zaman. Oleh karena itu kegerakan kitab Wahyu ini adalah kegerakan, saudaraku, yang dipimpin oleh Tuhan, yang langsung memiliki satu pengaruh terhadap alam raya ini. Alam raya pun nanti akan bergoncang ketika kitab Wahyu pasal 1 ini dimulai.
Karena kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 19 itu nanti akan digenapi selama 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan di dalam 7 tahun terakhir ini, saudaraku, tahun pertama itu nanti kita akan masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu, ditandai dengan, saudaraku, munculnya Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat yang saudaraku, 1 bahkan sampai dengan ayat yang ke-20, itu Tuhan tampil menyatakan diri sebagai Imam Besar Agung. Ini tanda dari masuknya kita nanti kepada kegenapan kitab Wahyu pasal 1. Atau tahun pertama dari 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudaraku, dan Imam Besar Agung yang memimpin kegerakan ini, saudaraku, dia mempercayakan kegerakan ini kepada tangan kanannya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung atau Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah 7 hamba Tuhan pilihan yang tentunya nanti juga disertai dengan hamba-hamba Tuhan lain yang diurapi dari seluruh penjuru bumi ini. Tapi teristimewa Tuhan akan memakai 7 orang hamba Tuhan yang secara luar biasa dipilih Tuhan. Ditetapkan, dipilih untuk menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi 7 bintang ini adalah manusia atau hamba Tuhan, seperti dinubuatkan dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa yang disebut sebagai bintang itu adalah mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudaraku, jadi 7 bintang atau yang disebut sebagai malaikat sidang Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini menunjuk kepada 7 hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kegerakan di akhir zaman. Saudara, seluruh kitab Wahyu ini nanti akan menceritakan kiprah dari 7 malaikat ini. Sudah perhatikan baik-baik, karena yang dimaksud dengan 7 malaikat ini adalah hamba-hamba Tuhan, seperti dikatakan Daniel, mereka adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudaraku, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Maka, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu ini merupakan kegerakan yang dahsyat. Saudaraku, yang ditandai dengan kuasa. Saudaraku, jadi kalau orang memberitakan kitab Wahyu ini akan ditandai dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menyembuhkan jemaat-jemaat yang sakit. Kuasa untuk memberkati, memulihkan penyakit-penyakit yang ada di jemaat-jemaat akhir zaman yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu kuasa secara kecil, saudara. Kemudian kuasa secara besarnya, saudaraku, ini adalah kuasa yang akan mampu menggerakkan alam raya. Oleh karena itu, saya sebut kegerakan kitab Wahyu ini adalah pelayanan malaikat, saudara. Karena di sana Tuhan itu tampil sendiri sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Dan dia memakai malaikat-malaikat sidangnya, hamba-hambanya yang memiliki kuasa besar seperti Musa dan Elia. Oleh karena itu 7 orang hamba Tuhan ini disebut juga sebagai 7 malaikat sidang. Karena nanti mereka adalah eksekutor, pelaksana dari tulah-tulah akhir zaman. Tulah-tulah akhir zaman itu ada 21, saudara. Yang pertama adalah 7 meterai. Itu di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7. 7 meterai itu pelaksananya itu juga adalah 7 malaikat sidang ini, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, hamba-hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku. Mereka pelaksana, pengemban amanat penghukuman 7 meterai. Memang yang menerima gulungan kitab itu Tuhan Yesus, yang membuka meterai-meterainya itu Tuhan Yesus, anak domba yang disembelih, saudaraku.
Dia imam besar kita yang tampil juga di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ke-20. Dia yang membuka gulungan kitab itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, yang menjadi pelaksana itu hamba-hambanya. Jadi saudaraku, yang menjadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai, ini juga 7 malaikat sidang tadi. Saudaraku, kemudian juga yang menjadi pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan ke-2, saudaraku, itu 7 hamba Tuhan ini diberikan juga, saudaraku, kuasa penghukuman 7 sangkakala. Artinya apa, saudaraku? Dari ucapan mulut 7 hamba Tuhan ini akan mampu menghukum dunia dengan hukuman 7 sangkakala. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, 7 malaikat ini siapa toh, saudaraku? Ini adalah 7 bintang yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan. Bintang-bintang yang ada di dalam genggaman imam besar agung. Ini pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Ini bukan malaikat yang tidak kelihatan. Ini angelos yang diberi surat. Utusan-utusan yang dituju dengan 7 surat, saudaraku, yaitu surat jemaat di Efesus, surat kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamos, saudaraku. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan itu yang diberi surat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kalau di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2, 7 malaikat, 7 hamba Tuhan ini adalah pelaksana dari mandat penghukuman 7 sangkakala. Jadi nanti, saudaraku, yang melakukan penghukuman sangkakala itu bukan malaikat yang kemudian turun dari langit, saudaraku, baris di langit kelihatan kurang banyak pakai trompet tetet begitu, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi Tuhan melakukan semuanya itu melalui hambanya. Seperti ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun, dari perbudakan di Mesir. Itu melalui hambanya Musa, saudaraku. Tuhan melakukan penghukuman 10 tulah. Di akhir zaman, untuk mengentaskan jemaat-jemaat akhir zaman dari perbudakan dosa dunia dan hawa nafsu, Tuhan mengorbit 7 bintang, 7 orang hamba Tuhan, saudaraku, di dalam pelayanan malaikat yang dahsyat. Saudaraku, kepada 7 hamba Tuhan ini dipercayakan 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik. 7 malaikat ini juga, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini juga, saudaraku, yang kepadanya diberikan amanat penghukuman 7 cawan murka Allah di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi urutannya di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, hamba-hamba Tuhan ini disebut sebagai bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kemudian urutannya, 7 bintang itu adalah 7 malaikat sidang jemaat. Itu Wahyu pasal 1 ayat 20. Kemudian konteks di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, 7 bintang itu disebut juga sebagai 7 malaikat yang diberi surat, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Dan kalau diberi surat itu artinya adalah hamba Tuhan, bukan malaikat di dalam dimensi yang tidak kelihatan. Ini adalah hamba Tuhan. Pelayan malaikat di akhir zaman ini pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa diurapi. Seperti Musa, seperti Elia, seperti hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Oleh karena itu disebut sebagai pelayanan malaikat. Saudaraku, karena di dalam kegerakan kitab Wahyu ini, selain nanti, saudaraku,
tokoh-tokoh itu mampu menyembuhkan penyakit-penyakit secara jasmani, penyakit-penyakit rohani di dalam jemaat-jemaat akhir zaman, dia juga akan mampu menggoncang alam raya. Jadi ucapan mulutnya ini saudaraku, nubuatannya akan mampu mengguncang alam raya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi urutannya tadi 7 malaikat itu yang pertama di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Artinya ini pelaksana dari pekerjaan imam besar di akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, Tuhan tampil sebagai imam besar yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1, saudara, kalau kita baca di sana, 7 bintang atau 7 malaikat sidang yang menerima surat tadi. Kemudian kalau di dalam Wahyu pasal 6 dan pasal 7 merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat 2, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, penerima amanat penghukuman 7 sangkakala. Kemudian di dalam Wahyu pasal 15 ayat 1, hamba-hamba Tuhan itu adalah penerima amanat penghukuman 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Amin. Saudaraku, jadi 7 malaikat yang merupakan pelaksana penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah. Yang kiprahnya jelas sekali tertulis di dalam kitab Wahyu. Dari pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9, saudaraku, kemudian sampai 19, saudaraku. Kiprah dari 7 malaikat itu sangat nyata. Saudaraku, ini hamba-hamba Tuhan pilihan yang sudah saya sampaikan kemarin, saudaraku, melalui pewahyuan khusus bahwa hamba-hamba Tuhan itu 4 diantaranya munculnya dari Indonesia dan 3 diantaranya munculnya dari luar negeri. Saudaraku, bahkan negaranya pun saya sudah bisa sebutkan, saudaraku. Saudaraku, yang satu ini dari Eropa, yang dari luar negeri, kemudian yang satu dari China, kemudian yang satu dari Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Jadi pelayanan malaikat di akhir zaman ini adalah pelayanan hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi. Hamba-hamba Tuhan yang laksana Musa dan Elia, yang merupakan pemegang amanat kegerakan kitab Wahyu yang benar. Saudaraku, di mulut mereka kalau bernubuat itu ya dan amin. Bumi bergoncang, bergoncanglah bumi. Saudaraku, bukan sekedar mimpi. Kalau kitab Wahyu itu cuma didasarkan sekedar mimpi, saudaraku, tidak akan benar. Saudaraku, dibuka dengan, wah, aku mendapatkan mimpi begini. Saudaraku, tidak akan benar. Saudara, kitab Wahyu ini harus dibuka dengan satu pewahyuan juga. Kalau yang menerima kitab Wahyu ini, saudaraku, adalah Rasul Yohanes yang bertemu dengan Tuhan Yesus, maka yang bisa menyingkap rahasia firman ini, saudaraku, pertama adalah Tuhan Yesus, anak domba yang tersembelih, yang layak membuka gulungan kitab itu. Tetapi kepada imam besar, kepada anak domba yang disembelih ini, saudaraku, oleh anak domba yang disembelih ini, dipercayakanlah amanat kegerakan ini kepada 7 bintang. Oleh karena itu di Wahyu pasal 1 ayat 16, langsung bintang itu ditunjuk-tunjukkan sama Tuhan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Kemudian diterangkan 7 bintang itu adalah 7 malaikat sidang jemaat di ayat 20-nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kitab Wahyu ini adalah satu kegerakan yang akan ditandai dengan kuasa, bukan sekedar teori. Kalau orang yang berteori tentang kitab Wahyu banyak, tetapi yang akan disertai dengan kuasa, dengan pelayanan malaikat, dengan kuasa malaikat yang mampu menyembuhkan yang sakit, baik secara jasmani maupun rohani. Saudaraku,
kemudian kuasa yang mampu mengguncang alam raya. Ini hanya dari pemberitaan kitab Wahyu yang benar. Kalau sekedar teori-teori, itu tidak akan mempengaruhi langit dan bumi, saudara. Tetapi pembukaan rahasia firman Tuhan yang benar, saudaraku, itu akan mempengaruhi kondisi langit dan bumi. Langit dan bumi akan bergoncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nanti begitu kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu pasal 1, yang pertama harus saudara ketahui adalah tampilnya Tuhan Yesus secara langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Dan amanat dari kegerakan kitab Wahyu ini dipercayakan kepada 7 bintang, kepada malaikat-malaikat sidang, kepada utusan-utusannya yang terpilih yang merupakan tangan kanan pelaksana pekerjaan imam besar di akhir zaman. Saudara, karena kegerakan kitab Wahyu ini merupakan pelayanan malaikat, saudaraku, maka begitu dahsyat, saudaraku. Seperti tadi saya sampaikan, nanti akan mampu mengguncang bumi dengan berbagai macam, saudaraku, malapetaka juga, saudaraku. Untuk orang-orang yang menentang, saudaraku, untuk orang-orang yang menentang firman Tuhan dan kebenaran, saudaraku. Seperti ketika Musa akan mengungsikan bangsa Israel dari cengkeraman Fir'aun, ketika Fir'aun itu menghambat, maka dihantamlah Mesir dengan 10 tulah. Demikian pula, saudaraku, dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku. Kalau 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini sudah mau membawa jemaatnya di akhir zaman kepada arah, saudaraku, lahirnya tubuh Kristus yang esa, menyatunya gereja Tuhan dari segala bangsa, suku, bahasa, yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 5. Itu arah yang akan dibawa oleh 7 bintang. Itu ke arah kelahiran besar di akhir zaman tersebut. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau bintang Bethlehem dahulu membawa orang-orang Majus itu, saudaraku, ke arah Bethlehem, tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Tetapi bintang-bintang di akhir zaman yang disebut sebagai malaikat-malaikat sidang ini, saudaraku, akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman kepada rencana hakiki, yaitu terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini arah dari saudaraku yang akan diberikan oleh 7 bintang di akhir zaman. Itu arahnya ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali saya sampaikan bahwa kegerakan kitab Wahyu ini merupakan satu kegerakan multidimensional. Artinya, saudaraku, ini kegerakan yang bisa kita lihat secara fisik, saudaraku, tetapi ini juga merupakan kegerakan imam besar agung. Kegerakannya malaikat-malaikat, saudaraku, yang akan membawa jemaat-jemaat Tuhan itu kepada satu pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa ajaib. Roh kegerakan hujan awal ini akan dicurahkan kembali. Kalau dahulu, saudaraku, Rasul Petrus itu berjalan, bayang-bayangnya saja bisa menyembuhkan orang. Saudaraku, Rasul Paulus itu, saudaraku, sapu tangannya saja, saudaraku, dibawa orang bisa sembuhkan orang, saudaraku. Luar biasa sekali. Dan di akhir zaman ini urapan Roh Kudus, kegerakan yang luar biasa ini terjadi dalam urapan yang double porsi. Lebih dahsyat dari kegerakan hujan awal tersebut. Kita akan lihat di dalam kegerakan hujan awal ketika rasul-rasul memberitakan Injil. Ini saat menabur, saudara. Kalau saat sekarang ini menuai apa yang mereka tabur, yang ditabur oleh para nabi, para rasul itu dituai di akhir zaman. Itulah yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai penuaian di Wahyu pasal 14, saudaraku. Saudara, kita akan baca tanda-tanda dari kegerakan hujan awal, saudaraku. Kisah Rasul 5 ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo
dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara, ini mujizat kegerakan hujan awal itu, bayangannya Rasul Petrus itu bisa sembuhkan orang. Lewat gitu saudaraku, ada bayang-bayangnya saudaraku, itu sembuhkan orang. Nggak sampai menyentuh saudaraku, bisa sembuhkan orang. Itu betapa dahsyat kuasa Tuhan yang terjadi pada masa itu. Kalau saat ini saudaraku, rata-rata kesembuhan itu saudaraku harus menyentuh, harus didoakan, dibestra, pakai dipukul-pukul sedikit saudaraku. Ini Rasul Petrus ini enggak saudaraku, cuma cukup lewat. Di sebelahnya orang bergeletakan, sakit macam-macam, itu sembuh kena bayangannya Petrus. Saudara, saya jadi ingat di dalam pelayanan saya, meskipun masih kecil saudaraku, tetapi pelayanan imam besar Tuhan Yesus Kristus itu begitu dinyatakan. Keempat penjuru mata angin saudaraku, ketika saya berdoa sesuatu saudaraku, Tuhan, saya butuh sesuatu, saudaraku. Ada orang dari seberang, saudaraku, dari luar negeri, sebelah selatan Indonesia, itu, Bapak butuh ini ya, sekian. Ternyata betul, saudaraku. Ketika saya dalam pergumulan, saudaraku, ada orang jauh, bahkan bertemu dengan saya pun belum pernah, saudaraku. Tapi mimpi bertemu dengan saya. Apa tidak saudaraku, satu kuasa Tuhan yang begini ini. Mendapatkan satu petunjuk dari mimpi yang diperoleh dengan bertemu dengan saya tersebut saudaraku. Bahkan saudaraku, ini juga mulai menjangkau saudaraku ke empat penjuru angin. Ke sebelah selatan Indonesia itu mana Australia, ke sebelah utara itu ada Cina, Taipei, Taiwan dan sebagainya saudaraku. Ke sebelah timur itu negara kita sendiri, Papua. Banyak saudara-saudara kita di Papua yang mencintai pengajaran ini, saudaraku. Bahkan di Amerika juga banyak yang mulai mencintai pengajaran ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mereka mengalami satu pengalaman supranatural ajaib dari Tuhan Yesus yang dikerjakan lewat pelayanan imam besar. Saya tidak datang di antara mereka, tetapi ketika mereka meminta didoakan, Pak Pendeta akan ada badai, doakan supaya berhenti. Saya tidak ada di antara mereka dan saya berdoa di sini, saya sebut namanya saudaraku, dan badai pun berhenti. Ini ada seseorang di Amerika yang pernah meminta doa seperti itu, saudaraku, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman luar biasa yang ajaib. Saya belum pernah bertemu dengan orang-orang, saudaraku, dengan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan ini, saudaraku, tetapi mereka begitu cinta, begitu mengasihi firman Tuhan, dan akhirnya mendapatkan lawatan imam besar. Yang sakit corona, saudaraku, disembuhkan oleh Tuhan. Yang takut sedang diswab, saudaraku, ini nanti supaya hasilnya menjadi baik, tidak positif, saudaraku, doakan Pak Pendeta. Ya, saya sebut dalam namanya, saudaraku. Kalau saya mendoakan itu berdasarkan nama ya, saudaraku. Beda-beda ya, saudaraku. Karakternya itu beda. Kalau Rasul Petrus tadi melalui bayangan, saudaraku. Kalau Rasul Paulus itu melalui sapu tangan, saudaraku. Kalau saya mendoakan seseorang itu cukup berdasarkan nama. Jadi nama-nama itu antrian, saudaraku. Di WA saya itu banyak sekali, saudaraku. Kalau malam itu saya doakan satu persatu yang meminta doa kepada saya. Dan rata-rata sebagian besar dari mereka yang percaya, saudaraku, yang yakin, saudaraku, kehadiran imam besar agung yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu. Mereka dijawab, disembuhkan, dijamah, diberkati, saudaraku. Pergumulan mereka dijawab luar biasa. Penyertaan imam besar agung ini mulai nyata. Saya juga heran, orang belum pernah bertemu dengan saya, tapi
mimpi ketemu dengan saya ini seperti apa, saudaraku. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi saya bisa mengunjungi mereka secara rohani di dalam badan spiritual saya. Saudaraku, saya mengunjungi jemaat-jemaat. Di dalam badan spiritual saya bisa mendatangi jemaat-jemaat yang benar-benar mencintai pengajaran ini, yang betul-betul saudaraku menyimak, mempelajari, memahami kegerakan kitab Wahyu ini dengan baik dan benar. Penyertaan imam besar agung itu begitu luar biasa. Badan rohani saya ini, saudaraku, bisa melawat saudara yang di Australia ketemu dengan saya, bisa melawat saudara yang di Papua ketemu dengan saya, bisa, saudaraku. Ini pelayanan malaikat itu kurang lebih seperti itu. Dan ini hanya kecil saja, saudaraku. Nanti kalau sudah betul-betul memasuki kitab Wahyu pasal 1, pelayanan malaikat itu akan semakin dahsyat, saudaraku. Oleh karena itu, saya itu sangat berhati-hati kalau bernubuat, kalau menyatakan sesuatu, saudaraku, tidak hanya sekedar berdasarkan mimpi, nanti malu, saudaraku. Bahkan saya juga prihatin kalau belakangan ini ada orang-orang yang bernubuat itu melalui dasarnya itu mimpi, saudaraku, karena menjadi salah. Seperti kemarin yang bernubuat tanggal 10 bulan 10 mau ada bencana begini, saudaraku. Saya dalam hati itu sedih, saudaraku. Itu berdasarkan mimpi saja. Sedangkan Tuhan tidak bilang begitu, saudaraku. Itu berdasarkan mimpi. Mimpi dengan firman Tuhan itu jauhnya kayak jerami dengan gantung. Memang ada hubungannya, tetapi hubungannya jauh. Saudaraku, jadi kalau mimpi itu harus diolah dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat berhati-hati sekali kalau melakukan nubuat. Seperti ketika pernah saya sampaikan, sebelum virus corona ini terjadi, saya sudah melakukan nubuat, itu pun hati-hati. Saya tidak ngomong sembarangan. Bencana massal di akhir zaman itu terjadi karena apa, saudaraku? Saudara bisa simak di link, saudaraku, di dalam YouTube saya tentang bencana massal di muka bumi, saudaraku. Itu terjadi karena apa? Itu saya upload bulan Desember, tanggalnya kalau tidak salah sekitar tanggal 9 Desember 2019, sebelum virus corona ini merebak. Orang-orang masih pada asik, saudaraku. Orang-orang masih gembira, sukacita, menikmati liburan akhir tahunnya, saudaraku. Bahkan saya dibuat sedikit cemburu, saudaraku. Waduh, orang-orang ini kok sukacita sekali. Wah, tapi Roh Tuhan mengatakan bencana massal akan terjadi di muka bumi, saudaraku. Dan betul, saudaraku, terjadi satu bencana massal yang berupa virus corona. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelayanan malaikat itu seperti itu, saudaraku, di mana mujizat-mujizat besar seperti Rasul Petrus ini bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Kalau Paulus itu sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, saudaraku. Coba kita akan baca Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau Petrus itu bayangannya. Paulus, saudaraku, ini kainnya, saudaraku. Sapu tangannya atau kain yang pernah dipakai Rasul Paulus, saudaraku. Ini kegerakan hujan awal begitu dahsyat. Kegerakan hujan akhir juga akan lebih dahsyat dari ini, saudaraku. Oleh karena itu, kegerakan kitab Wahyu ini saya sebut juga merupakan kegerakan pelayanan malaikat, saudaraku. Karena nanti di akhir zaman itu Tuhan akan tampil sendiri, hadir di tengah-tengah jemaatnya, dan dia memakai malaikat-malaikat sidangnya, saudaraku. Malaikat-malaikat sidang jemaat di Efesus, malaikat sidang jemaat di Smyrna, dan sampai Laodikia. Itu adalah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai mereka adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam
Besar Agung. Saudaraku, begitu luar biasa. Dan bintang ini Daniel katakan, saudaraku, ini adalah menunjuk kepada mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kemudian konteks di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, 7 malaikat sidang itu adalah, saudaraku, yang menerima surat dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Artinya, saudaraku, kalau diberi surat, bisa membaca, saudaraku, menulis, itu adalah hamba Tuhan. Jadi konteks malaikat ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu sebagai angelos. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini adalah hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang diutus. Saudaraku, oleh karena itu pelayanan kegerakan kitab Wahyu ini adalah pelayanan malaikat dan melibatkan dimensi keempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menyingkap rahasia kitab Wahyu, saudara belajar memahaminya dari kitab Wahyu pasal 1, 2, 3, 4 sampai 19, saudaraku, itu kiprah dari 7 malaikat ini sangat dominan. Kitab Wahyu tidak bisa lepas, bahkan tidak bisa dibuka tanpa terbukanya rahasia mengenai 7 bintang ini. Saudaraku, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 1 yang pertama harus dikenal itu Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, dan tokoh-tokoh yang akan dimunculkannya, yaitu 7 bintang yang ada di dalam genggaman tangannya. Saudaraku, kalau ada orang seperti kemarin saya sampaikan, menerima pemberitaan kitab Wahyu yang diketahui itu malah 666, malah antikris, yang tenar malah nabi palsu. Saudaraku, ini ciri yang tidak benar dari pemberitaan kitab Wahyu. Karena pintu gerbang dari pemberitaan, dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah Wahyu pasal 1, di mana Tuhan Yesus tampil di tengah-tengah jemaatnya. Dia tampil membawa bintangnya di akhir zaman. Itu yang harus saudara kenal di dalam pemberitaan kitab Wahyu yang benar. Saudara harus mengenal siapa yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus, dan siapa hamba-hamba yang akan diutus untuk menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara diberkati dengan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pimpinan kita, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, kiranya memberkati saudara dengan berkat-berkat yang terbaik. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.